Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada pemirsa sekalian, semoga selalu dilimpahkan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berikut daftar-daftar kota yang dimusnahkan Tuhan hingga tinggal namanya. Sodom dan Gomora, kota yang dibuang langit. Di balik bukit-bukit Yudea yang sunyi, terbentang lembah yang subur, hijau, dan tenang. Di sanalah dua kota megah berdiri, Sodom dan Gomora, dua nama yang kelak menjadi simbol kehancuran dan kemurkaan ilahi. Kota ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan pusat dari perayaan dosa, tempat di mana moral dikuburkan, dan langit diabaikan. Sodom tak hanya kaya ia pongah. Gomora bukan hanya ramai ia liar. Malam-malam di kota itu diwarnai tawa mabuk, pesta syahwat, dan penghinaan terbuka terhadap kesucian. Orang jujur dianggap lemah. Penghuni kota menyambut tamu bukan dengan tangan terbuka, melainkan dengan nafsu yang membara dan niat yang busuk. Tuhan, dalam kemurahannya, tak serta-merta menghancurkan. Ia mengirim Lut, sang nabi yang diam dalam derita. Ia memperingatkan, menangis, memohon mereka kembali ke jalan cahaya. Tapi Lut dianggap bodoh. Suaranya tenggelam dalam riuhnya musik dan hinaan. Siapa Tuhanmu itu? Di sini, kami adalah hukum kami sendiri. Lalu langit pun bicara. Malam itu, ketika bintang-bintang menggigil, dua malaikat datang dalam rupa manusia. Penduduk Sodom, alih-alih menghormati, justru mengincar para tamu itu seperti serigala lapar. Pintu rumah Lut digedor, wajah-wajah penuh hasrat mengintip di celah kayu. Maka Tuhan tak menunggu lebih lama. Keadilan, yang selama ini tertahan oleh belas kasih, akhirnya dilepas. Langit retak. Api turun. Belerang menyala. Dalam sekejap, kota megah itu menjadi neraka di bumi. Tanahnya menguap, bangunan-bangunan hancur, dan jiwa-jiwa menjerit dalam api yang tak bisa dipadamkan. Istri Lut, yang menoleh ke belakang sebuah simbol keterikatan pada dunia membeku jadi tiang garam. Karena ketika Tuhan sudah berkata, jangan lihat ke belakang, maka satu pandangan pun bisa berarti pengkhianatan. Sodom dan Gomora musnah. Kini tempat itu adalah laut mati, sebuah wilayah tandus, tak berjiwa, asin, dan sunyi. Tanah yang dahulu makmur, kini menjadi peringatan keras bagi setiap generasi yang merasa kebal dari azab. 2. Mesir, kekuasaan yang hancur oleh laut yang taat pada Tuhan. Di tanah yang dibelah oleh sungai Nil, berdirilah kerajaan paling megah pada masanya Mesir. Piramida menjulang, istana berkilau, dan para pendeta bergelimang emas serta dupa. Tapi yang paling menonjol dari segalanya adalah Fir'aun, penguasa absolut yang tak sekadar berkuasa, ia mengaku sebagai Tuhan. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi, serunya dari atas singgasana yang dilapisi emas, sementara ribuan budak sujud di bawahnya. Ia bukan hanya menolak Tuhan langit, ia menantangnya secara terbuka. Dan di bawah kuasanya, bangsa Bani Israel hidup dalam penderitaan, dipaksa bekerja membangun keangkuhan, dipukul, dihina, dan dibunuh seperti semut tak bernyawa. Namun Tuhan tidak diam. Ia mengutus Musa, seorang pria gagap lidah namun kuat dalam keyakinan. Dengan tongkat di tangan dan wahyu di dada, Musa menghadap Fir'aun dan berkata, "Bebaskan umat Tuhan." Tapi Fir'aun tertawa. "Siapa Tuhanmu itu? Aku tidak mengenalnya." Maka Tuhan mulai menunjukkan kekuatannya bukan dalam satu pukulan, tapi dalam 10 gelombang peringatan yang mengguncang Mesir dari akar hingga langitnya. Sungai Nil berubah menjadi darah, ikan mati mengapung, udara berbau busuk. Katak melompat masuk ke kamar tidur raja. Nyamuk, lalat, dan penyakit menyerang ternak. Luka-luka misterius muncul di kulit. Hujan es bercampur api menghancurkan tanaman. Belalang menutupi matahari dan memakan habis semua yang tersisa. Lalu datanglah malam tergelap, seluruh Mesir tenggelam dalam pekat, kecuali tempat tinggal Bani Israel. Tapi yang terakhir, yang paling menyayat, adalah malam di mana setiap anak sulung Mesir meninggal, dari rumah paling miskin hingga istana Fir'aun sendiri. Tangisan memenuhi udara. Malam itu adalah malam kesunyian surgawi dan jeritan neraka duniawi. Fir'aun, dalam ketakutan, akhirnya menyerah. "Pergilah," katanya. Maka Musa dan umatnya berjalan keluar dari Mesir, membawa harapan menuju kebebasan. Namun, kesombongan tidak mudah mati. Fir'aun berubah pikiran. Ia mengerahkan pasukan, kereta perang, dan kuda terbaik, bertekad membunuh mereka semua. Mereka sampai ke Laut Merah. Di hadapan Musa, lautan membentang. Di belakang,
Pasukan Fir'aun mendekat seperti badai. Tapi Tuhan tidak membawa umatnya sejauh itu untuk dibinasakan. Tongkat Musa terangkat dan laut pun terbelah. Air berdiri seperti tembok di kanan dan kiri. Dasar laut menjadi jalan kering. Umat Israel berjalan melewati tengah laut, dikelilingi mukjizat. Fir'aun, dalam keangkuhan terakhirnya, ikut masuk ke dalam jalur laut itu. Ia berpikir dirinya bisa menyaingi mukjizat Tuhan. Tapi ketika umat Tuhan sampai ke seberang, dan Fir'aun berada di tengah, laut pun menutup. Tembok air runtuh. Kereta terbalik. Kuda menjerit. Pasukan tenggelam dalam badai air dan keheningan surgawi. Fir'aun yang katanya Tuhan tak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ia menggapai udara yang tak ada, dan untuk pertama kalinya ia percaya. Tapi sudah terlambat. Mesir kehilangan raja, kehilangan anak-anaknya, kehilangan harga dirinya. 3 Babilonia, menara kesombongan yang mengguncang langit. Pada zaman purba, ketika manusia baru saja diselamatkan dari banjir besar dan bumi kembali hijau oleh rahmat Tuhan, manusia menyatu dalam satu bahasa, satu bangsa, satu suara. Mereka hidup di dataran luas bernama Sinear, dan di sanalah mereka merencanakan sesuatu yang belum pernah ada dalam sejarah, menantang langit. Marilah kita bangun kota, dan sebuah menara yang puncaknya mencapai surga, seru para pemimpin. Biar kita jadi besar. Biar kita dikenang sepanjang masa. Maka dimulailah pembangunan sebuah keajaiban yang bukan dijiwai oleh iman, tapi oleh kesombongan manusia. Batu bata dibakar, terakota disusun, aspal dijadikan semen. Hari demi hari, menara itu tumbuh tinggi lebih tinggi dari gunung, lebih tinggi dari awan. Tiangnya menembus langit, puncaknya mulai menyentuh ruang ilahi. Orang-orang dari seluruh bumi datang, bekerja siang malam, dipimpin bukan oleh pemimpin spiritual, tapi oleh ego yang menyamar jadi ambisi. Mereka bukan ingin mendekat pada Tuhan. Mereka ingin menggantikannya. Di surga, Tuhan memandang ke bawah. Ia melihat menara menjulang, dan hati manusia yang mulai congkak. Lihat, mereka satu bangsa dan satu bahasa. Tak ada yang akan menghentikan mereka, bahkan dari menghancurkan diri mereka sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Tuhan turun. Bukan dengan petir, bukan dengan air bah, bukan dengan api. Tapi dengan sesuatu yang jauh lebih dahsyat, perpecahan. Ia mengacaukan bahasa mereka. Seorang tukang batu berkata, "Angkat bata itu." Tapi temannya mendengar, "Potong sapi itu." Seorang arsitek berkata, "Bangun ke utara." Tapi yang lain memahami, "Hancurkan ke selatan." Mereka saling memandang bingung, curiga, marah. Lalu kekacauan pun meledak. Terjadi pertengkaran, teriakan, dan amukan. Bahasa menjadi batas, dan batas melahirkan kebencian. Pembangunan terhenti. Menara itu ditinggalkan setengah jadi, setengah hancur, seperti simbol manusia yang pernah mengira bisa berdiri sejajar dengan Tuhan. Dari sana, manusia tercerai-berai ke seluruh penjuru bumi, membawa bahasa-bahasa baru, budaya baru, dan juga luka lama. Kota itu disebut Babel yang artinya kekacauan. Dan sejak hari itu, dunia tak lagi satu. 4. Yeriho, kota yang dibungkam oleh tiupan dari surga. Di tengah padang gurun yang membara, berdiri kota benteng paling legendaris di tanah Kanaan, Yeriho. Temboknya begitu tebal, begitu tinggi, hingga orang percaya bahwa tidak ada manusia, bahkan dewa-dewa palsu sekalipun, yang bisa menembusnya. Tembok itu bukan sekadar batu, ia adalah simbol keangkuhan manusia yang menutup pintu terhadap kehendak Tuhan. Di dalamnya, penduduk Yeriho hidup dalam keangkuhan dan kemabukan kekuasaan. Mereka menyembah berhala, mempersembahkan korban kepada dewa-dewa asing, dan menolak kedatangan umat Tuhan. Siapa itu Israel? Tanya mereka sambil tertawa. Mereka pengembara. Kami punya tembok. Sementara itu, di seberang sungai Yordan, berdirilah seorang pemimpin baru dari bangsa yang pernah diperbudak dan kini dijanjikan tanah oleh langit, Yosua. Ia bukan pemimpin biasa. Ia adalah panglima yang dipilih oleh Tuhan, bukan untuk perang dengan pedang, tapi dengan ketaatan yang tak masuk akal. Tuhan tak menyuruhnya menyerbu, membakar, atau meruntuhkan dengan kekuatan. Sebaliknya, Tuhan berfirman, "Kepunglah kota itu. 1 kali setiap hari. Dalam diam. Selama 6 hari. Bayangkan itu tentara yang hanya berjalan. Tanpa suara.
tanpa serangan, tanpa teriakan. Hanya diam dan ketaatan. Penduduk Yerikho mengejek dari balik tembok. Mereka hanya berbaris, "Mana pedangmu, Yosua?" Tapi pada hari ketujuh, langit berubah. Hari itu, Tuhan memerintahkan, "Kelilingi kota 7 kali." Lalu, pada tiupan sangkakala terakhir teriakanlah seruan kemenangan. Dan ketika sangkakala terakhir ditiup, suara dari tanduk ilahi menggema di udara, rakyat Israel serentak berteriak sekuat tenaga. Itu bukan teriakan biasa, itu adalah suara iman, suara langit yang menyatu dengan bumi. Dan tembok Yerikho yang katanya tak tergoyahkan roboh. Tidak karena palu. Tidak karena api. Tapi karena ketaatan dan suara yang dipandu Tuhan. Batu-batunya jatuh seperti dihantam tangan yang tak terlihat. Debu membumbung ke langit, dan kota itu terbuka lebar seperti hati yang akhirnya tunduk. Yosua dan pasukannya masuk. Tapi bukan untuk berbangga. Mereka tahu, ini bukan kemenangan manusia. Ini adalah tanda bahwa Tuhan lebih kuat dari tembok apapun yang dibangun manusia. Dari kisah di atas ada hikmah yang dapat kita ambil. Manusia tidak sepantasnya sombong dengan apa yang bisa dia lakukan, dengan jabatan dan kekuasaan yang miliki selama di bumi. Semua itu hanya semata-mata ilusi belaka untuk menguji ketaatan manusia kepada Tuhannya. Namun jika manusia sudah melewati batas, maka Tuhan akan mengingatkan mereka dengan cara-cara yang luar biasa, bahkan dengan hal yang tidak masuk akal di logika manusia itu sendiri. Kisah ini sebagai pengingat agar senantiasa kita selalu bersikap rendah hati, tidak mudah sombong ataupun bangga dengan apa yang kita miliki. Kita harus selalu bersikap rendah hati kepada setiap makhluk ciptaan Tuhan. Karena Tuhan Sang Pemberi kehidupan, kita manusia hanya seonggok daging yang diberi nyawa.